Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat semua. Kali ini kita kedatangan alat vibrator ya teman-teman, vibration. Ini alat untuk pencuci vakum motor ya atau kereta, untuk injektor atau injeksi. Ini mereknya Dadi. Ini oleh si pemilik sudah dibuka untuk body covernya. Di sini keterangannya DA968, ada pilihan 30 watt, 50 watt, dan ini power. Untuk spesifikasi di mana dia ya? Ini dia, langsung 220 volt AC. Setelah dibuka, tampilannya seperti ini teman-teman dalamannya. Nah, ini untuk penggetarnya teman-teman ya, vibrationnya. Mungkin untuk menggetarkan baknya ini atau tempatnya ini yang nantinya diisi oleh minyak. Ini untuk pencuciannya, dan komponen dalamnya seperti ini teman-teman. Nah, ini dia, ini komponen dalamnya. Kalau kita lihat secara seksama, ini langsung AC teman-teman. Ini ada beberapa komponen yang tampilannya sudah berkarat kaki-kaki teman-teman ya. Nah, itu teman-teman. Kita sedikit beri flash dulu teman-teman ya, supaya nampak. Ini teman-teman ya, berkarat. Ini ada transistor 8050. Ini dia teman-teman, kaki yang berkarat. Dan ini ada resistor dengan kode 5 warna. Ini dia. Ini kode 5 warna. Ada nilainya coklat-coklat, hitam-hitam, coklat. Ini biasanya dengan kode 1 kilo teman-teman. Terus kita lihat kembali, ada resistor juga yang berkarat dan kakinya putus. Ini dia, dengan kode warna biru, abu-abu, hitam, jingga, coklat. Ini 680 kilo teman-teman ya. Hanya itu saja komponen yang kakinya berkarat. Kalau untuk komponen terbakar tidak ada tanda. Ini menggunakan MOSFET D13005 ya teman-teman. MOSFET ini biasa digunakan pada mesin lampu Hanok. Nah, ini dia D13005. Ini layoutnya, jalur seperti ini teman-teman. Nah, nanti kemudian kita akan coba teman-teman. Kita akan coba transistor 8050 ini, kita akan ganti. Kita akan modif menggunakan transistor dengan tipe ini teman-teman, dengan tipe apa ya, C1815. Nah, ini tipe NPN, dan 8050 ini juga tipe NPN teman-teman ya. 8050 ini juga tipe NPN, hanya saja dia berbeda di posisi basis kolektor dan emitornya. Itu berbeda pada masing-masing kakinya. Dan kita ada sedikit masalah di resistor 680 kilo ini teman-teman, karena stok kita tidak ada dan di pasaran juga tidak ada. Nantinya kita akan modif menggunakan 3 buah resistor. Untuk pengganti 680 kilo tadi, kita menggunakan 2 buah resistor sebesar 330 kilo. Ini kita seri, dan ditambah lagi dengan resistor
18 kilo. Nah ini nantinya akan kita seri teman-teman ya. Kita rakit dulu ini menjadi satu, lalu kemudian kita seri dan kita pasang ya teman-teman. Untuk itu ikuti terus video ini. Oke teman-teman, kita lanjut. Untuk resistor sudah kita rangkai menjadi satu. Ini dia 330, 2 unit, 2 piece dan 1 piece 18 kilo ya teman-teman. Kita akan pasang menggantikan resistor 680 kilo ini. Kita zoom. Oke, ini dia. Kita akan buka dulu. Oke, resistor ini sudah teman-teman bisa dilihat. Kemudian kita pasang resistor ini, sengaja tidak kita solder dulu teman-teman dan tidak kita putus untuk kaki-kakinya. Jadi seandainya nanti tidak bisa digunakan, resistor ini bisa dicopot kembali teman-teman. Ini kita bersihkan dulu bekas karat-karatnya, ini mengganggu sekali karena tidak bisa ditembus ya teman-teman, karena karat tadi itu. Ini hanya untuk tes teman-teman. Kita trial dulu, kita uji coba ya, mudah-mudahan berhasil. Ini untuk penyambungan kaki resistor bisa terbalik-balik mana saja teman-teman, tidak masalah. Ini tidak lengket ya. Oke, sudah lengket. Ini dia teman-teman. Kemudian kita ganti kembali. Ini dia resistor 1 kilo yang berkarat nomor 2 dari pinggir. Ini kita akan buka. Oke, kita akan buka. Oke, sudah terlepas aja komponennya. Kita akan menggantinya menggunakan
resistor 1 kilo, coklat hitam merah. Potongnya mana nih? Kita potong dulu. Oke, selanjutnya kita akan melepas transistor 8050. Oke, teman-teman, dia sudah patah satu. Letakkan saja di bagian luar ya teman-teman, supaya tidak ada yang tersentuh. Ini untuk memastikan supaya lubang-lubang ini benar-benar bolong ya teman-teman, berlubang. Oke, teman-teman, ini dia G1815. Perbedaannya dengan transistor 8050 ini ada di kaki teman-teman ya. Kalau di 8050 ini basisnya itu ada di tengah, emitornya itu ada di pinggir. Salah, ini kolektor, ini emitor paling pinggir. Kalau untuk 1815 dia basisnya ada di pinggir, kolektor tengah, emitor pinggir. Teman-teman, nanti pemasangannya ini sedikit kita modif, kita ganti komponen dengan tipe lain karena tidak ada transistor ini di pasaran, kemungkinan habis ya teman-teman. Kita akan pasang, kita akan ubah kakinya. Sebelum itu kita akan kerik dulu kakinya supaya tidak ada karat-karat yang menempel. Cukup teman-teman. Untuk mengubah posisinya dari 8050 menjadi 1815, kita ubah seperti ini teman-teman. Nah, nanti kita akan uji coba. Nah, seperti ini teman-teman ya. Akan pasang. Seperti ini. Oke, setelah dipasang
pastikan kedua kaki ini tidak menempel ya teman-teman. Diberi jarak. Nah, diberi jarak teman-teman seperti ini. Diberi jarak. Kemudian kita solder. Mudah-mudahan berhasil ya teman-teman. Sudah kita solder. Jadi kita tes secara bersama-sama. Seperti ini. Untuk vibrationnya kita pasang, jangan salah polaritas, negatif hitam, positif merah, seperti itu teman-teman. Ini soket untuk on off. Oke, biar nampak kita kecilkan dulu. Oke, seperti ini teman-teman. Ini dia ya, ini komponennya tadi, tepung saja. Kita akan coba menyalakan. Nah, nyala teman-teman. Apakah ini termasuk berhasil? Tapi untuk on off nya tidak mau teman-temannya. Ini off, ini off ya. Ini tekan sekali 31 ya kan. Ini 2 3 4 5 6 7. Oh, ini mungkin waktunya teman-teman ya, timingnya sampai berapa ini, ada sekitar 30 45. Kita coba terus 51, mungkin sampai 1 jam nih teman-teman, 60 menit 60 ya teman-teman. Kita coba lagi. Nah, betul teman-teman, ini vibration artinya mesin getar ini bisa sampai 1 jam di daya 30 watt. Ini contohnya ya, kita tekan play. Sedikit hangat, teman-teman bisa dengar kan? Satu menit kita tunggu apakah dia benar-benar bisa berhenti dalam waktu 1 menit. Ini hanya kita tes dulu menggunakan 30 watt teman-teman ya. Nantinya jika memang 1 menit ini sudah mati, kita akan coba lagi menggunakan yang 50 watt. Oke teman-teman, mati dia. Dan memang ini sedikit hangat, panas ya teman-teman, panas, hangatlah dibilang hangat. Kita coba daya 50 watt.
Nah, ini 50 watt 1 menit. Ini ada berapa? Kita coba lagi. Kemungkinan dia sampai 60 menit teman-teman ya. Kita coba terus. Oh, 30 menit teman-teman. Hanya 30 menit. Nah, 30 menit teman-teman, 30. Tekan lagi. 1. Oke, teman-teman, kita coba dulu play. Panas ya teman-teman. Panas. Di pinggiran ini tidak panas, tapi bagian bawahnya ini di posisi yang mulai kuning ini dia panas pinggirannya. Pinggirannya ini hangat, di tengah-tengahnya ini panas ya teman-teman. Wah, ini alhamdulillah berhasil teman-teman, benar-benar berhasil. Nanti kita akan rapikan untuk resistor yang kita share itu. Oke teman-teman, ya sudah kembali off ya. Ini kondisi standby off. Kita cabut pucuknya, mati ya teman-teman. Kita nyalakan lagi. Oke ya, nyala teman-teman. Kita matikan dulu karena kita akan mau merapikan. Dan untuk kedua MOSFET ini juga hangat. Oke teman-teman, ini sudah kita solder dan kita pendekin. Kemudian di bagian bawahnya ini kita akan lepas kembali ya. Kita akan bagusin. Cek lubangnya teman-teman ya. Oke, daripada payah-payah, nanti kita langsung solderkan aja teman-teman ya. Memang lubangnya juga sudah payah, tidak mau dimasukin. Untuk terbesar ya. Ini seperti ini. Oke ya. Kita pakai seperti ini teman-teman ya.
motif bagian bawah saja, karena ini juga tidak berpengaruh ya. Kemudian dia lebih mudah. Oke teman-teman, kita coba kembali video ini. Jangan lupa bantu channel kita untuk subscribe, like, dan beri komen-komen yang positif supaya channel kita terus berkembang. Ini tidak ada rekayasa teman-teman ya, murni. Kita coba kembali, on kan. Oke, standby, kita nyalakan di 30 watt 1 menit, nyalakan. Oke teman-teman, berhasil ya, alhamdulillah sudah menyala. Baik teman-teman, demikian video saya, semoga bermanfaat dan bisa membantu para teman-teman semua untuk memperbaiki elektronik yang mengalami kerusakan. Ini adalah alat vibration, kalau ini microkomputer double oscillation, intellectualized, dan countdown out. Ini kalau di pasar namanya apa kemarin, beda saya pun sedikit lupa. Ini mereknya Dadi. Mantap ya teman-teman ya. Oke, standby, kita coba di 50 watt lagi, 50 watt 1 menit, kita play. Benar-benar mantap ya teman-teman. Jadi tidak sia-sia hasil modifan kita. Jadi bagi teman-teman yang tidak ada transistor tipe 8050 ini, teman-teman bisa menggantinya menggunakan C1815 dengan tipe NPN. Hanya saja teman-teman hanya membedakan posisi kaki kolektor dan basis emitter sama teman-temannya, di posisi yang sama emitornya. Intinya teman-teman tahu di mana posisi NPN atau PNP, itu aja intinya. Oke teman-teman ya, sudah kembali standby, berarti benar-benar ini alat sudah berfungsi dengan normal. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses semua. Oke, terima kasih.